Kita masih melanjutkan dialog terkait mini refinery dan upaya mengurangi impor BBM RI masih dengan bersama Presiden Direktur Mira Ganal Energy MGE, Kak Davi Yaya. Dan kita lanjutkan kembali Pak Davi, di mana kalau kita perhatikan secara investasi begitu ya, 2 miliar dolar Amerika Serikat yang didapatkan dari B20 pada saat itu di Bali, ini juga lebih berfokus pada zero flaring dan dekarbonisasi value chain. Sebetulnya apa itu zero flaring dan juga dekarbonisasi value chain? Silakan Pak Davi. Oke, yang pasti zero flaring itu memang mengurangi pembakaran yang ada. Banyak usaha-usaha hilir maupun hulu yang masih melakukan pembakaran. Kalau untuk value chain, jelas untuk memovement satu produk dari poin A, poin B, ada transportasi. Transportasinya itu kan jelas menggunakan satu bahan bakar. Jelas terjadilah pembakaran. Dengan movement yang ada ini, pembakaran ini akan terus terjadi makin besar dan makin besar. Tapi kalau memang ini dengan investasi yang saat ini kita dapatkan atau kerjasama yang kita dapatkan, fokusnya adalah untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Jelas pembakaran flaring gas nomor 1 yang ada di Indonesia. Dengan adanya kerjasama Mira Ganal dengan Norinco, kita akan meng-approach banyak lokasi untuk kita bisa hentikan pembakaran, kita beli gas tersebut dan kita proses menjadi bahan baku. Sama juga dengan untuk kondensat atau oil-oil yang ada di Indonesia yang melakukan pembakaran. Itu juga kita approach untuk kita ambil dan kita proses menjadi bahan baku juga. Dan juga movement tadi yang kita value chain tadi. Value chain yang memang tidak pernah terfikirkan sebelumnya ya. Movement barang itu dari poin A, poin B dan poin B ke poin A lagi. Itu terjadi pembakaran. Nah, dengan adanya nanti investasi yang akan kita lakukan atau pembangunan-pembangunan yang akan kita lakukan seperti mini refinery ini, itu akan sedikit menghentikan. Contohnya dari kondensat yang kita beli contohnya di Karendan, di Muara Tewe itu. Yang sebelumnya itu dibawa ke Balikpapan, diproses dan diangkat lagi dan dikembalikan lagi ke Muara Tewe untuk dijual hasil processingnya. Itu akan sedikit menghentikan itu karena kita akan memproses di sana dan juga menjual di lokasi. Yang satu itu akan membuka lapangan pekerjaan, kedua juga membantu masyarakat setempat, ketiga juga mengurangi tadi proses transportasi tadi yang pembakaran yang ada itu akan terkurangi. Sama dengan hal-hal dan lokasi-lokasi lainnya. Jadi konsep ini memang sebetulnya sangat simpel, tapi memang baru akan dilakukan saat ini karena dunia dan pemerintah kita juga sangat fokus, terutama presiden kita dalam hal mencapai zero pembakaran atau zero emisi ini ke depannya. Tapi memang kita harapkan seluruh pihak ini mendukung karena tidak bisa hanya satu stakeholder karena banyak stakeholder yang terlibat dalam hal ini. Karena ada yang jelas akan ada yang dirugikan dan akan ada yang diuntungkan. Tapi satu sisi fokusnya adalah pengurangan ini akan terjadi in the future. Oke. Tapi andai kita amati juga secara nilai begitu investasi 2 miliar USD. Sebetulnya untuk mewujudkan zero flaring dan juga tentunya dekarbonisasi value chain ini secara nominal apakah memang kecil atau nanti juga akan dibuka lagi peluang untuk investasi atau sebetulnya sudah cukup Pak Davi? Nilai ini adalah nilai baru, ini sangatlah kecil. Untuk mengurangi dekarbonisasi ini kita membutuhkan nilai yang cukup besar. Kita sudah ketahui di dunia bond-bond yang sudah terbit untuk mengurangi karbonisasi ini adalah disupport oleh semua pihak. Jadi saya melihat ke depannya 2 miliar ini adalah hanya sebagian, setetes dari apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan lihat lagi ke depannya banyak perusahaan-perusahaan lain atau juga NGO-NGO lain yang akan masuk ke sini dan akan berinvestasi dalam hal mengurangi zero emission ini. Telah terjadi saat ini banyak berbondong-bondong investor untuk datang ke Indonesia yang akhirnya mengolah kita punya hasil alam untuk dijadikan ya contohnya semikonduktor dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh untuk mengurangi tadi dekarbonisasi tadi, value chain decarbonization. Kenapa? Dengan presiden kita sendiri sudah mencanangkan untuk menyetop banyak bahan-bahan baku untuk diekspor. Itu salah satunya adalah jelas menguntungkan negara kita. Tapi secondly, dekarbonisasi ini terjadi karena apa? Tidak adanya transport dalam hal pemindahan bahan baku tersebut, akan adanya proses di lokasi tempat penambangan dan akan menguntungkan banyak pihak, jelas pembakaran atau dekarbonisasi ini akan terjadi. Jadi 2 miliar dolar itu sebetulnya untuk dilakukan di Indonesia itu nilai yang sangat kecil. Kita akan melihat jumlah yang jauh lebih besar lagi. Oke, kita harapkan bersama begitu ya, dibuka peluang investasinya lagi. Tapi andai menurut hitung-hitungan dari Anda begitu ya, terkait target-target yang Anda katakan tadi akan ada di angka berapa nilai investasinya? Saya tidak bisa memprediksikan, tapi kita sepakati bersama
saya rasa semua pemimpin dunia sudah menyepakati bersama mereka akan all out, akan mengeluarkan semua energinya untuk bisa carbon emission ini menurun. Saya rasa dengan saat ini, posisi dunia saat ini, nilai itu mungkin akan menjadi unlimited saya lihat. Selama dekarbonisasi ini belum terjadi secara signifikan, saya yakin dana-dana tersebut akan terus turun dan dikucurkan. Jadi kalau tadi bilang sampai mana, saya rasa itu akan tidak terbatas untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Oke, baik. Begitupun terefleksikan begitu ya pada target panjang pemerintah net zero emission di 2060 nanti. Menurut Anda sendiri apakah memang itu sebuah target yang muluk-muluk ataupun secara optimistis begitu, atau sebetulnya bisa diwujudkan di 2060 nanti? Saya yakin itu bisa terwujud. Tapi tercapainya apakah bisa 100%, saya tidak bisa menjamin. Tapi dengan adanya sekarang roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan kita lihat sendiri roadmap itu sudah terjadi dan akan terus membaik, saya lihat di 2060 ini akan terjadi pengurangan yang signifikan. Dengan support yang kita dapatkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu tercermin di situ bahwa pemerintah sangat care dalam menurunkan zero emission ini. Jadi saya lihat di 2060 ini target ini yes mungkin tidak akan tercapai 100%, tapi roadmap-nya sudah dilakukan dengan baik dan benar dan penurunan ini akan terjadi. Oke, baik. Berarti memang akan bisa terlihat begitu ya wujud dari nanti 2060 seperti apa begitu terkait net zero emission yang ada. Nah, Anda terkait demand yang ada terkait penggunaan gas dan juga minyak ke depannya, Anda mengamati secara prospek seperti apa sih Pak Davi? Kita sama-sama tahu kalau gas itu adalah akan selalu dibutuhkan untuk industri kita dari segala macam industri. Untuk minyak pun saat ini saya yakin untuk the next 50 year itu masih akan digunakan. Jadi itu belum akan tereliminasi karena energi terbarukan belum bisa menyamai energi yang ada saat ini. Jadi pengurangan akan terjadi, signifikan apa tidak? Ya signifikan mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi ke depannya penurunan itu secara bertahap akan terlihat dengan adanya salah satunya adalah mobil listrik, kendaraan listrik yang saat ini sudah banyak dipasarkan di dunia maupun di Indonesia ya. Kita sudah lihat sendiri program-program pemerintah yang ada. Dengan itu jelas untuk minyak akan berkurang, tetapi untuk gas itu tetap akan digunakan. Jelas industri kita akan menggunakan gas tersebut untuk kedepannya untuk bahan bakar, jelas untuk pabrik dan lain sebagainya tetap akan menggunakan gas untuk saat ini. Oke, baik. Nah, ini juga yang tentunya menggelitik begitu ya bagi saya terkait zero flaring. Nah, kalau misalnya lihat dari roadmap dari perusahaan yang Anda bangun begitu ya terkait zero flaring ini akan dibangun di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sebetulnya pertanyaan adalah teknologi apa yang kiranya juga digunakan Pak Davi di zero flaring ini di Barito? Oke, teknologi yang kita gunakan itu sebetulnya cukup simpel. Kita memang membeli teknologi dari luar itu untuk memproses kondensat yang kita beli itu menjadi bahan bakar. Hasilnya memang dari spesifikasi yang kita sudah miliki saat ini adalah sebagian menjadi solar dan sebagian menjadi bensin. Itu merefine kondensat tersebut untuk menjadi bahan bakar. Memang akan ada sedikit gas yang akan diproduksi. Gas itu akan menjadi LPG, tapi itu jumlahnya sangat kecil. Yang paling utama adalah untuk diesel dan juga untuk gasoline sendiri. Nah, teknologi ini memang kita ambil dari China. Memang kebetulan itu yang setelah kita melakukan studi teknologi yang masuk sesuai dengan spesifikasi yang kita miliki dan juga secara keekonomiannya itu masuk karena cost-nya tidak terlalu mahal dengan teknologi-teknologi yang ada di dunia. Dan juga karena ini micro mini memang tidak banyak pemasok teknologi ini karena kita ketahui kalau ini sampai mudah-mudahan nanti terjadi dan terbangun, ini adalah micro mini refinery pertama yang ada di Indonesia. Saya sendiri cukup bangga, tim saya juga cukup bangga. Kalau ini memang bisa terjadi, ini menjadi contoh atau sampel untuk pemerintah kita maupun SKK dalam hal mereka meng-approach kondensat atau gas-gas flare yang ada di Indonesia untuk dikonversikan menjadi energi. Jelas menjadi energi tadi kita sudah bahas sebelumnya akan mengurangi subsidi, akan membantu masyarakat dan juga akan membantu perekonomian di wilayah masing-masing. Tapi kita ketahui
negara kita itu scatter, itu sangat luas. Jadi kalau kita hanya menyentralkan untuk refinery di Indonesia itu akan rumit karena transportasinya akan menjadi mahal, akan menjadi costly, dan juga tadi value chain decarbonization-nya tidak akan terkurangi. Tapi dengan adanya teknologi ini dan kita bangun di Kabupaten Barito yang pertama ini, itu akan sangat membantu sekali. Oke, nah ini kan juga teknologinya dari China nih Pak Davi. Untuk nilai investasi dari teknologinya di angka berapa? Dan kiranya juga pendanaannya dari mana saja? Silakan Pak Davi. Oke, untuk pendanaan memang awalnya kita sudah dibiayai oleh Indonesia Infrastructure Finance di Indonesia. Mereka sangat suportif sekali dengan proyek ini karena satu itu juga mengurangi pembakaran, dua juga banyak membantu masyarakat setempat karena infrastruktur yang kita bangun jelas karena pipa yang kita tanam sepanjang 55 kilo, makanya ada jalan yang harus kita bangun sepanjang 55 kilo yang akan dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Kedua, dengan adanya kerjasama dengan Norinco, ke depannya untuk pembangunan kelanjutannya, Norinco itu akan membantu kita dalam hal memfinance dan juga membantu kita secara teknologi. Jadi memang nanti ke depannya kita akan sedikit banyak berkomunikasi dengan Norinco dalam hal teknologi maupun financial support untuk membangun lokasi-lokasi selanjutnya. Tapi saya harapkan pemerintah akan membantu kami dan juga SKK Migas terutama. Karena kita ada peluang sekali di sini, ada supporting dari pihak luar yang bisa membantu saya dan juga perusahaan kami dan juga pemerintah yang akhirnya kita bisa mengembangkan micro mini refinery ini di seluruh Indonesia dan at the end membantu pemerintah mereduce subsidi bahan bakar. Ya, tentunya diperlukan juga begitu ya dukungan dari pemerintah terkait mewujudkan target-target dari Mirah Ganal Energy khususnya di 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Kadafi Yahya selaku Presiden Direktur Mirah Ganal Energy telah bergabung bersama kami di siang hari ini di Profit CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.